Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Semoga adik-adik mahasiswa Anda-Anda sekalian senantiasa sehat dan penuh dengan semangat tinggi untuk mendapatkan pencerahan ilmu dan akan berdiskusi pada pertemuan ini. Pertemuan ini adalah pertemuan yang ketiga kita. Pada pertemuan ini kita akan membahas terkait dengan negara. Karena ini adalah mata kuliah ilmu negara, jadi berkutat tentang terkait dengan negara. Kita akan bahas tuntas terkait dengan negara itu sendiri, ilmu negara. Ruhnya negara itu seperti apa? Kerangka negara itu seperti apa? Kita akan kupas satu-satu sampai pada pertemuan nanti. Pada pertemuan kali ini kita akan bahas tentang negara, lebih khusus pada hakikat negara itu seperti apa, unsur negara itu seperti apa, dan fungsi negara itu seperti apa. Itu 3 bahasan pokok itulah yang akan menjadi kajian atau menjadi telaahan kita dan diskusi kita pada pertemuan ini. Baik, saya akan membuka wacana pikiran Anda terkait dengan apa sih hakikat berdirinya sebuah negara. Apa sih filosofi dari negara itu? Saya minta kepada Anda-Anda sekalian untuk benar-benar membuka pikiran Anda, membuka cakrawala Anda, membuka wawasan Anda untuk memahami. Karena apa? Ilmu negara itu ilmu yang menjadi sandaran pokok, sendi pokok daripada semua ilmu hukum lain. Tanpa Anda memahami secara utuh tentang ilmu negara, tidak akan bisa Anda memahami lebih lanjut secara mumpuni, secara sempurna, secara sesungguhnya ini. Baik, hakikat negara adalah penjelasan mengenai negara yang mencakup apa itu negara, bagaimana pengertian negara, bagaimana batasan negara, sifat negara itu seperti apa, fungsi negara itu seperti apa, unsur negara seperti apa. Nah, itu masuk dalam batasan daripada hakikat negara. Jadi segala aspek tersebut harus dipahami oleh setiap orang negara, apalagi Anda sekalian yang akan menjadi sarjana hukum ke depan. Anda harus membuka cakrawala warga negara, bagaimana hakikat negara itu. Apa hakikat negara itu lagi-lagi tadi adalah bagaimana kita memahami pengertian negara itu. Bagaimana kita memahami sifat negara itu, bagaimana kita memahami fungsi negara itu, bagaimana kita memahami unsur-unsur negara itu. Itulah hakikat sebenarnya. Nah, berbicara mengenai negara tak lepas dari gambaran kehidupan manusia itu sendiri. Kehidupan kita semua ini, kehidupan Anda sekalian, kehidupan Anda sekalian, kehidupan lingkungan Anda sekalian yang hidup secara bebas, namun teratur sebagai masyarakat hukum yang dilindungi oleh suatu negara. Kita memang hidup bebas, tapi penuh dengan ada etika, ada budaya yang membatasi itu semua. Nah, untuk memahami lebih lanjut tentang hakikat negara, saya merujuk pada beberapa pandangan para ahli bahwa yang pertama, Plato memandang bahwa negara adalah suatu tubuh yang senantiasa maju. Tubuhnya maju, berevolusi, berkembang terus, yang terdiri dari orang-orang atau individu. Jadi dia itu lebih memahami bahwa negara itu adalah tubuh yang senantiasa berkembang, maju, berevolusi, yang terdiri dari atau individu yang sedikit. Sedangkan menurut pengamatan dari Aristoteles bahwa negara adalah suatu persekutuan dari keluarga. Ini beda lagi. Dan desa untuk mencapai kehidupan yang sebaik-baiknya. Jadi negara itu dia mengamati bahwa memberikan batasan bahwa persekutuan dari keluarga kecil, atau dan sebuah persekutuan desa, perkumpulan desa, atau semacam RW untuk mencapai kehidupan yang sebaik-baiknya. Jadi negara dapat dikatakan negara manakala dia bersatu
bersekutu, berkelompok, antara keluarga dengan keluarga, antara desa dengan desa, atau antara RW dengan RW, sehingga dia capai kehidupan yang sebaik-baiknya. Itu pernikahan yang penuh dengan tata aturan, tata etika, tata kesopanan yang ada dan berkembang di wilayah negara itu. Nah, Grotius beda lagi, dia memberi batasan pada hakikat negara atau negara itu. Negara itu adalah ibarat suatu perkakas yang dibuat manusia untuk melahirkan semacam keberuntungan dan kesejahteraan umum. Ya kayak perkakas rumah tangga kita, kira-kira begitu. Apa sih tujuan perkakas itu? Tuh ada fungsinya masing-masing. Tentu untuk melahirkan semacam keberuntungan atau kesejahteraan untuk kita semua. Memberikan ruang-ruang khusus dari perkakas-perkakas itu. Nah, menurut pandangan lain, Thomas Hobbes mengatakan bahwa negara adalah suatu tubuh yang dibuat oleh orang banyak. Masing-masing orang berjanji untuk memakainya sebagai alat keamanan dan perlindungan bagi dirinya, bagi diri mereka. Nah, terakhir adalah Karl Marx mengatakan bahwa negara adalah suatu alat kekuasaan bagi manusia atau penguasa untuk menindas kelas manusia lain. Terbukti kan? Ada memang. Negara itu lahir memang untuk alat kekuasaan. Makanya lahirnya sebuah negara itu ada juga pro kontra juga seperti itu. Nah, itulah pandangan dari Karl. Nah, tadi kita udah mengulas singkat terkait dengan nanti di ujung pertemuan kita akan adakan diskusi terkait dengan hakikat negara. Nah, sekarang saya akan mengulas, memberi pemahaman, pencerahan buat anda-anda sekalian. Sifat, fungsi, dan unsur negara itu seperti apa sih? Nah, sifat negara yang pertama adalah sifatnya dia memakai. Nah, kita baca, kita pahami, kita olah pikiran kita buka wawasan kita bahwa negara mempunyai sifat memaksa. Artinya, negara itu memiliki kewenangan untuk mewajibkan seluruh masyarakat patuh terhadap peraturan yang berlaku, peraturan yang telah dikeluarkan oleh negara itu sendiri, oleh pemerintah, dan telah diatur dalam perundang-undangan. Nah, jadi apapun itu peraturan, kalau udah notabene yang dibungkus dengan kemasan negara, ya harus dijalankan, harus dipatuhi oleh seluruh masyarakat. Apalagi aturan itu udah diundang-undangkan. Yang kedua, bahwa sifat negara itu sifatnya monopoli. Bahwa negara memulai sifat monopoli artinya bahwa negara itu memiliki kekuasaan, memiliki kewenangan yang sebetulnya untuk mengatur dan menentukan tujuan yang akan dicapai oleh sebuah negara itu. Dia sangat berkuasa. Dia berwenang untuk mengatur dan menentukan tujuan yang akan dicapai oleh sebuah negara itu. Nah, sifat lain daripada negara adalah mencakup itu semua. Jadi negara itu bukan untuk sekelompok tertentu, bukan untuk orang tertentu, bukan untuk agama tertentu, bukan. Tapi negara itu memiliki sifat mencakup semua. Artinya, dengan negara itu berlaku untuk semua warga negara tanpa kecuali. Di Indonesia, ada berlaku sebuah peraturan perundang-undangan. Ya udah berlaku semua untuk cakupan seluruh anak bangsa, seluruh negara, yang hidup di alam raya. Nah, setelah kita memahami terkait dengan sifat negara, saya ingin mengelaborasi, memberikan pemahaman kepada anda sekalian agar membuka cakrawala pola pikir kalian. Apa sih fungsi sebuah negara itu? Bahwa sejak lama ataupun selalu menjadi gaungnya pengamat hukum atau pakar hukum, pernah Anda mendengar namanya Montesquieu.
Siapa dia? Dialah yang menemukan sebuah teori namanya trias politik. Nah, pada fungsi negara, tidak lain kita akan berkutat dengan teorinya Montesquieu yang disebut dengan trias politika. Apa itu? Bahwa fungsi negara itu 3. Yang pertama adalah fungsi legislatif. Apa? Fungsinya adalah membuat undang-undang. Legislatif itu anggota DPR. Dulunya anggota Dewan, anggota DPR RI, DPR provinsi, DPR kabupaten kota itu apa? Yang paling tugas utama dia adalah membuat undang-undang, menghadirkan undang-undang yang itu dijalankan oleh rakyat, untuk dijalankan oleh bangsa, untuk dijalankan oleh seluruh warga negara yang ada di Indonesia atau yang berada di salah satu negara di mana undang-undang itu berlaku. Itu adalah fungsi legislatif. Fungsi yang kedua adalah fungsi eksekutif. yakni siapa dia? Yakni melaksanakan undang-undang. Legislatif yang membuat, eksekutif yang melaksanakan. Dialah yang memberikan warna, yang menjalankan atau melaksanakan atau memberikan himbauan, mensosialisasikan bahwa undang-undang telah lahir. Oleh karena itu harus kita terapkan, harus kita hadirkan, harus kita laksanakan, harus kita wujudkan, harus kita injahwantahkan di dalam kehidupan kita sehari-hari. Fungsi yang terakhir adalah yang merupakan fungsi negara menurut Montesquieu adalah fungsi yudikatif. Apa itu? Mengawasi agar aturan atau undang tadi ditaati atau mengadili. Legislatif yang membuat, eksekutif yang melaksanakan, yudikatif yang mengawasi berjalannya sebuah peraturan untuk di. Nah, udah 2 hal yang kita pelajari adalah yang pertama tadi tentang hakikat negara, pengertian negara. Sekarang fungsi negara. Sekarang saya ingin memberikan pemahaman atau saling berbagi kita terkait dengan unsur-unsur sebuah negara. Ada 3 unsur pokok sebuah negara itu. Bahwa berdirinya negara itu tergantung dengan 3 hal ini. Negara itu harus ada 3 hal ini. Berdiri negara itu harus ada 3 unsur ini. Yang pertama adalah rakyat. Nggak mungkin dong hadirnya negara tanpa ada wujud manusia, tanpa ada generasi bangsanya. Oleh karena itu rakyat itu adalah fondasi utama unsur berdirinya sebuah negara. Ada orangnya, ada individunya. Bahwa rakyat adalah suatu negara. Ada semua orang yang secara nyata berada dalam wilayah negara. Rakyat tunduk pada peraturan yang berlaku pada negara itu. Rakyatnya adalah orang. Semua individu yang berada dalam cakupan wilayah itu, yang notabene dia harus tunduk dan patuh pada peraturan yang berlaku di dalam negara tersebut. Yang kedua, ada orangnya. Selanjutnya ada kawasan, ada wilayah untuk didiami oleh rakyat atau orang-orang tersebut, atau individu-individu tersebut, atau generasi bangsa tersebut. Wilayah adalah unsur mutlak yang harus dimiliki oleh suatu negara karena merupakan suatu landasan material, landasan fisik sebuah negara. Apa daya? Apa gunanya? Apa fisiklinya sebuah rakyat manakala tidak mempunyai kawasan wilayah? Secara umum wilayah negara dibedakan wilayah daratan, ada daratan, ada lautannya, ada udaranya, dan ada wilayah teritorial. Ada wujudnya. Kan mereka kan butuh tempat tinggal, butuh sarana prasarana, butuh untuk bersosialisasi, bercengkrama dengan individu satu individu lain, dengan orang satu orang lain, dengan generasi bangsa generasi yang lain. Yang terakhir adalah yang paling unsur pokok dari berdirinya sebuah negara adalah adanya
pemerintah. Pemerintahan yang berdaulat dan berkuasa di atas seluruh wilayah dan rakyatnya adalah unsur mutlak dari berdirinya sebuah negara. Unsur yang harus ada dalam sebuah negara. Pemerintah atau negara lain tidak berkuasa atas wilayah dan rakyat. Jadi negara itu adalah itu yang benar-benar harus ada. Unsur wajib yang harus dimiliki berdirinya sebuah negara. Adanya rakyat, adanya wilayah, dan adanya pemerintahan. Pemerintahan pun kita bagi dua. Yang pertama, pemerintahan dalam arti sempit, yakni semua alat kelengkapan negara yang menjalankan pemerintahan seperti ya saat ini kayak demokrasi kita ada presiden, ada wapres, ada wakil presiden, ada para menteri, perangkat yang akan menjalankan tugas dari presiden dan wapres itu, yang menjalankan tugas masing-masing daripada sebuah negara itu. Nah, pemerintahan dalam arti luas adalah meliputi seluruh kekuasaan yang ada dalam pemerintahan, yakni kekuasaan eksekutif tadi, legislatif, dan yudikatif. Jadi arti sempitnya itu adalah perangkat dari presiden, wakil presiden, dan para menteri yang akan menjalankan. Sedangkan pemerintah dalam arti luas adalah pemerintah yang kekuasaannya eksekutif, legislatif, dan yudikatif. Kedaulatan dapat dimiliki oleh pemerintah ada dua juga. Ada namanya kedaulatan ke dalam dan ada namanya kedaulatan keluar. Kedaulatan ke dalam merupakan kedaulatan pemerintah yang memiliki kewenangan tertinggi dalam mengatur dan menjalankan organisasi sesuai dengan peraturan perundang-undan yang saat itu berlaku. Sedangkan kedaulatan keluar adalah merupakan kedaulatan pemerintah yang berkuasa bebas, tidak terikat dan tidak patuh pada kekuatan lain dan harus saling menghormati kedaulatan negara itu masing-masing. Nah, saya ingin menyampaikan untuk melengkapi bahasan kita siang hari ini adalah ingin memberikan pemahaman kepada anda sekalian, membuka pikiran anda sekalian bahwa syarat kelengkapan terbentuknya negara ini syarat. Dan tadi kan unsurnya, sekarang syaratnya apa? Yang melengkapinya apa? Yang pertama, pengakuan de facto. Jadi memang berdiri negara itu selain dari ada rakyat, wilayah, pemerintahannya apa? Ternyata butuh juga dari pengakuan dari negara lain. Pengakuan de facto. Apa pengakuan de facto? Adalah pengakuan berdasarkan kenyataan yang ada atau fakta yang sesungguhnya nyata tentang berdirinya suatu negara itu. Nah, de facto ada dua. De facto secara bersifat tetap, yakni pengakuan dari negara lain terhadap suatu negara yang hanya bisa menimbulkan hubungan di bidang perdagangan dan ekonomi. Sedangkan pengakuan de facto bersifat sementara, artinya pengakuan dari negara lain tanpa melihat perkembangan negara tersebut. Jika negara itu hancur, maka negara lain akan juga menarik kekuasaannya. Jadi sementara dia. Dan begitu negara itu bermasalah ataupun bahkan diambang kehancurannya, dia sedikit demi sedikit dia akan menarik pengakuan. Nah, ada juga namanya pengakuan de jure. Pengakuan de jure adalah pengakuan berdasarkan pernyataan resmi menurut hukum internasional. Ada MOU internasional, ada perjanjian internasional yang menyatakan bahwa saya mendukung terhadap berdirinya sebuah negara itu. Pengakuan de jure terbagi dua juga. Ada yang de jure yang bersifat tetap, yang artinya adalah pengakuan dari negara lain yang berlaku untuk selamanya karena kenyataan memperlihatkan adanya pemerintahannya stabil. Jadi tidak sementara berlakunya. Dia memang kalau sudah menyatakan bahwa saya mendukung atau menyatakan bahwa Indonesia berdiri, itu selamanya berlaku. Pengakuan de jure yang bersifat sementara artinya terjadinya hubungan antar negara yang mengakui dan diakui dalam hubungan ekonomi, dagang, diplomatik, dan lain-lain. Negara yang mengakui banyak atau berhak mempunyai konsulat atau kedutaan di negara yang diakui tersebut. Jadi atas negara yang mengakuinya diberi ruang untuk dia membuka semacam konsulat atau adanya diplomat di sana atau ada kedutaan di negara yang mengakui tersebut. Itu kali yang dapat kita sampaikan pada pertemuan yang ketiga ini. Semoga apa yang saya sampaikan tadi membuka cakrawala kalian semua, anda sekalian, untuk memperkaya khazanah
keilmuan Anda lebih khusus pada ilmu negara. Bagaimana kita memahami filosofi sebuah berdiri di negara, sifat negara, unsur negara. Untuk menunjangnya saya harapkan untuk Anda sekalian untuk juga memperkaya dengan membaca literatur dari jurnal, dari buku, dan dengan banyak diskusi-diskusi. Manfaatkan waktu dengan sebaik-baiknya. Selamat siang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.